Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Malam ini senang bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami kembali untuk bertemu dan bersekutu di dalam pembacaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami, supaya dapat memahami firman-Mu itu. Biarlah hikmat yang memimpin hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita beri judul, Melekatkan Hati kepada Tuhan. Pemazmur melalui nats ini mau bersaksi bahwa hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan oleh sebab itu, ia selalu diluputkan dan dibentengi Tuhan dari berbagai macam bahaya dan ancaman. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dapat diartikan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian tertulis di Mazmur 1 ayat 2. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mengenal nama Tuhan berarti dalam iman mempercayai Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, bahwa Tuhan berkuasa atas segala ciptaan dan atas segala kejadian, bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, tempat perlindungan, dan kubu pertahanan kita. Dalam perikop Mazmur 91 ini disebutkan bahwa setiap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya akan dijauhkan dari segala macam penyakit, akan diluputkan dari serangan musuh atau orang yang bermaksud jahat, akan dijagai dalam perjalanan. Bila mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertainya dalam kesesakan. Itulah bahagianya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melekatkan hati kita kepada Tuhan? Caranya adalah kita mencakokkan diri kita kepada Tuhan Yesus sebagai ranting atau dahan yang melekatkan diri kepada Yesus sebagai batang pohon anggur
Di Yohanes 15 ayat 4-7 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita mencangkokkan diri kita sebagai ranting atau dahan kepada Tuhan Yesus, berarti kita berada di dalam Dia dan Dia berada di dalam kita. Kita dapat terus hidup dan berbuah karena Yesuslah sumber kehidupan kita. Itulah kebahagiaan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan mengenal namanya. Melekatkan hati kepada Tuhan artinya firman Tuhan harus ada di dalam kita. Melekatkan hati kepada Tuhan artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melekatkan hati kepada Tuhan artinya kita harus tekun berdoa, minta berkat dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita seperti pemazmur, melekatkan hati kita kepada Tuhan dengan rajin membaca dan mengikuti firman-Nya setiap hari, siang dan malam, mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, dan dengan tekun berdoa, mohon berkat dan kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau melekatkan hati kami kepadamu. Ajar kami untuk merindukan firman-Mu siang dan malam, supaya kami diluputkan dan dibentengi dari segala macam mara bahaya. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami, menyertai kami, dan melindungi kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.